Ya. Handuk. Mana pers Pak? Pers. Saya pers Pak. Oh, ya, di sini. Ya, mohon perhatikan. Jadi sekali lagi, ya, semua peralatan itu harus dipersiapkan, ya. Kayak tempatnya, ya, dihijab. Kemudian sarung itu minimal 1 kita siapkan, ya. Karena nanti kan sarung yang pertama itu yang digunakan untuk mayat itu kan basah. Ya, maka harus disiapkan sarung yang kering dan juga handuk. Ya. Kemudian alat-alat untuk mandi ya seperti sikat gigi, sabun bebas, mau sabun cair atau sabun batangan, yang penting jangan sabun rinso. Waduh. Kemudian sampo, ya. Nah ini minyak wangi, kita perlu ada 2 botol, ya. Yang pertama nanti untuk campuran air bilasan terakhir, atau kalau tidak ada maka cukup pakai kapur barus. Dan kapur barusnya pun ini dianjurkan. Ya, silakan. Mayatnya mana? Waduh. Ya udah, mana tadi yang sudah dipotong tadi? Belum dipotong. Oh, itu yang bawah tuh. Diem aja, jangan gerak. Iya, dilihat semuanya. Jadi setelah siap semua itu kayak air 3 ember, ya. Kemudian seharusnya ada bantal-bantalan. Jadi biar jenazah itu kepalanya tidak di bawah, tapi ada bantal-bantalan ya untuk menyangga kepalanya tersebut. Nah, maka langkah yang pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, yang pertama kali sebelum kita memulai prosesi memandikan jenazah adalah dibersihkan. Iya, yang pertama, kalau kukunya pada panjang, maka tidak mengapa untuk dibersihkan. Ya, kemudian juga kalau ada ketembat, telinganya dibersihkan terlebih dahulu. Kalau ada kapas, hidungnya dibersihkan. Ini anak share Ya. Google Drive aja. Kemudian setelah itu, ya, kita bersihkan bagian kemaluannya. Ya. Jadi kita cebokin ya, cebokin biasa. Kita bisa taruh di kita tuangkan di atas kain, ya. Sambil tangan kita sudah pakai sarung tangan untuk nyemokin ke bawahnya. Jadi ada temannya yang memiringkan ke samping, kemudian tangannya itu masuk ke dalam untuk dicebokin, ya. Atau mungkin kalau pakai selang bisa langsung pakai selang. Begitu. Terus coba dicebokin sampai betul-betul dia bersih, ya. Demikian pula jenazah perempuan. Dan ini tetap dalam keadaan tertutup. Jadi kalau laki-laki sebenarnya dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan dari leher ini sampai ke lutut. Posisinya harus seperti ini. Jangan sekali-sekali singkat. Ya. Jadi posisi seperti ini, baju tentunya sudah dilepas semua ya. Jadi karena kita sebagai contoh saja, ya, celana baju dalam kondisi dilepas semuanya. Begitu. Dan kalau memang kita kurang yakin, misalnya jenazah meninggal dalam keadaan sakit perut, maka kita dudukkan sedikit. Ya, didudukkan, ada beberapa orang yang bantu, ini diurut-urut, ya, diurut-urut. Pelan-pelan saja. Jadi jangan blok-blok gitu, Mbak. Ya, kemudian kita cebokin lagi, ya. Sampai betul-betul bersih. Ini langkah yang pertama, yaitu kita bersihkan mayit. Setelah yakin bersih, kotorannya tidak keluar lagi, darahnya mungkin darah nifasnya sudah tidak keluar lagi, atau kalau masih keluar terus nggak apa-apa, sambil dimandikan kita kasih pembalut
supaya darahnya itu nggak ngocor terus. Dan tadi saya sampaikan, kalau orang meninggal dalam keadaan dicuci darah, maka jangan sekali-kali perbannya itu dilepas, imam mungkin di tangannya atau di bagian pahanya, biasanya bagian pahanya. Begitu. Kemudian langkah yang kedua adalah kita wudhu. Jadi yang memandikan itu nggak cukup satu orang, kalau satu orang mungkin agak sulit, mungkin 2-3 orang. Ya, yang kedua kita wudhukan sebagaimana wudhu untuk sholat. Ya, tangannya kita keluarkan, ini, ya. Ada yang bagian guyurin dan baca bismillah. Ya, baca bismillah kita buka jenazahnya ya. Bisa. Kemudian untuk bagian mulut, jadi cukup digosok-gosok, gosok-gosok. Ya, bagian hidungnya juga digosok-gosok. Atau ada kapas, ambil kapas, basahin, digosok-gosok. Kemudian untuk bagian wajahnya kita miringkan begini. Waduh. Bangun gitu. Kita bangunkan seperti ini. 3 kali. Ya. Kalau di udah panjang kita selah-selah. Ya. Sampai 3 kali cukup. Ya. Jangan langsung dilepas gitu aja ya. Siap. Kemudian tangan kanan sampai siku. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Kita basuh sampai pergelangan, ya, sebanyak 3 kali. Iya. Kemudian tangan kiri pun 3 kali, ya, 3 kali. Ya. Setelah itu apa? Bagian kepala kita usap, bangunkan sedikit, sampai ke tekuknya, kemudian kita kembalikan lagi seperti wudhu biasa. Kemudian telinganya kita gosok-gosok 1 kali. Dan yang terakhir adalah kaki. Dari kaki Kanan. Ya, kaki kanan. Seperti biasa kita berwudu, kita sela-sela, ya, di sela-sela jari jemarinya, ya, 3 kali. Kemudian juga kaki kiri, kita sela-sela 3 kali. Nah, cukup sampai kedua mata kaki. Jadi salah kalau wudhu itu sampai ke betis atau sampai ke sikut. Nah, kalau setelah diwudhukan, ternyata masih keluar kotoran, kelihatan kuning gitu ya. Sudah kita cebokin lagi, nggak masalah. Dan kita cebokin lagi sampai betul-betul bersih. Wudhunya tidak perlu diulang. Wudhunya tidak perlu diulang, cukup sekali saja. Selesai. Setelah kita wudhukan, berarti tahapan yang ketiga adalah kita mandikan. Kita mandikan sesuai dengan sunnah, yaitu yang pertama adalah kita basuh bagian kepalanya dulu. Di air, gayung atau pakai selang, ya. Nah ini ada orang yang nutupin kepalanya, dia tidak masuk ke hidungnya. Ya, diguyur 3 kali, selah-selah seperti itu, ya. Selah-selah terus. Nah, sampai 3 kali. Baru setelah itu kita basuh dari sebelah kanan bagian depan. Mas, sebelah kanan sini. Sambil digosok-gosok tangan kiri masuk ke dalam air itu sampai rata. Terus sampai rata. Ya, bagian kanan, kemudian bagian kanan belakang. Nah ini biasanya dibantu oleh temannya, jadi dia agak dimiringkan. Anggaplah ada yang bantu. Ya, bagian kanan sama. Ya, bagian kanan belakangnya. Kemudian setelah itu bagian kirinya. Bagian kirinya terus sampai rata, sambil gosok-gosok. Kemudian bagian kiri belakang. Nah kalau sudah merata, berarti dianggap satu basuhan. Baru setelah itu kita sabunin, ya, sambil digosok-gosok pakai kain sampai rata semuanya seperti biasa, gosok-gosok kakinya, ya, kemudian pahanya, kakinya, terus kemaluannya jangan sampai terlihat, ya, bagian badannya diratakan semuanya, lehernya, tangannya, ya, kemudian bagian kepalanya kita sampo, ya, kita sampo.
Dan kalau ada sikat gigi, maka jangan terlalu kita keraskan, kita gosok. Nggak perlu pakai persodent, cukup digosok-gosok saja. Atau dibersihkan pakai telunjuk. Ya, pakai siwak juga tidak mengapa. Ya, itu yang sunnah menggunakan siwak. Ya, setelah kita sabunin secara menyeluruh, maka berikutnya kita bilas. Dan bilas di sini kalau ada daun bidara, maka. Nah, ini adalah daun bidara. Nabi SAW mengatakan, "Iksiluhu bima'in wasidon." Ya, mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara. Untuk menjalankan sunnah Rasul, berarti kita ambil daun bidara, ini kita decak-decak, kita halusin, baru setelah itu kita campur di ember yang kedua. Ya, biasanya sudah ada bubuknya itu. Kalau kita beli di toko herbal, ada bubuk bidara yang biasa digunakan untuk media rupiah. Ya, jadi ini bilasan yang kedua. Bilasan yang kedua adalah bilasan dicampur dengan apa tadi? Bidara. Bidara. Sambil dibilas, dibersihkan. Sama dari sebelah kanan dulu. Ya. Kemudian bagian belakang sambil dimiringkan. Ya, contoh seperti ini, kita miringkan, ya, terus bagian kiri, bagian depan, karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, ibda bimayani biha, mulailah dari sebelah kanan, sama bagian kiri belakang, begitu. Nah, kemudian kita lihat, kalau ternyata masih licin, nggak apa-apa, dibasuh lagi. Dibasuh lagi sampai betul-betul bersih. Nah, kalau kita lihat ternyata kotoran masih keluar, nggak apa-apa dicebokin lagi, begitu, ya, sampai betul-betul bersih semuanya, ya. Baru kita bilasan yang terakhir, ya kan? Bilasan yang terakhir adalah bilasan dengan air yang sudah dicampur kapur baru. Ini kapur barunya tampak, tapi kita decap ya. Kemudian kita campur di ember yang sudah kita siapkan. Nah, anggaplah misalnya sudah kita campur ya. Ya, baik. Ya. Sama bagian depan dulu. Bagian depan. Udah gimmick aja, gimmick aja. Terakhir. Bagian depan, kemudian kanan bagian belakang, ya sama seperti itu. Kemudian juga yang kiri, depan, kemudian belakang, sambil mukanya juga dibasuh, ya, dan kepalanya juga dibasuh dengan air yang sudah dicampur dengan kapur baru. Ya, sudah. Setelah itu kita cek lagi, ya, masih keluar atau tidak. Ya, kalau misalnya masih keluar, cukup dicebokin aja. Dan yang terakhir adalah kita keringkan. Jadi ambil anduk, kemudian kita tutup dengan kain yang kering. Ya, kita sediain kain yang kering sama untuk menutupi tubuhnya. Makanya kalau bisa kain batik yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Bagaimana caranya? Jadi dia tutup dulu, ya. Kemudian ada yang menarik, pegang, tetap dikawai. Ya, saya. Nah, selesai, kita bungkus dengan kain yang kering, ya. Sambil kita bersihkan tanduknya, keringin, kepalanya juga. Dan tadi saya lupa sampaikan, ya, sunnahnya kalau jenazah itu adalah wanita dan rambutnya panjang, maka rambutnya itu dikepang 3. Jadi bagian depan dengan 3 kepangan gitu ya, biasa. Kemudian bagian samping kanan dan kiri, kemudian ditaruh di belakangnya. Nah, setelah selesai semuanya, jika memang tadi darahnya masih ngocor terus, ya sudah, kita ambil popok, kita pakai
supaya darahnya itu tidak mengenai kain kapan. Ya, selesai tata cara memandikan. Udah, pergi. Selesai. Udah. Ustaz, disiramnya dari sini terus ya Ustaz? Apa ya? Palanya enggak ya? Apa dari Kepalanya sini? Disiramnya selalu dari sini. Hah? Duluan kepala. Palanya duluan. Silakan sendiri. Mau dibuka kapan ini? Ambulannya udah datang. Masih ketenjal. Ya, tata cara memandikan. Siapa yang kurang paham? Gimana? Tadi anak lihatnya selalu dari sini Ustaz ya? Iya, jadi memang bilasan pertama, bilasan yang kedua kita usahakan dari sebelah kanan dulu. Enggak dari sini batasnya. Ya, pokoknya dari leher gitu ya. Makanya sebelum kita kanan kiri itu bagian kepala dulu, bagian kepala, mukanya, setelah itu baru kanan depan, kemudian kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Sebenarnya kalau dia mau langsung basuh aja juga nggak apa-apa, boleh. Tapi kan kita di sini berusaha untuk benar-benar menjalankan sunnah, begitu. Ya. Ada lagi yang tanyakan sebelum kita mengkafani, ibu-ibu? Ada gimana mau tanya? Iya, gimana? Hah? Telapak tangan? Tidak ada ketentuan. Bisa kita letakkan di sampingnya. Oh, enggak apa-apa, bebas mau begini, senyamannya kita. Ya. Kalau tangannya sudah kaku ya udah kita ikutin arah tangannya. Jadi tidak ada ketentuan tentang posisi tangannya. Wallahu a'lam. Iya. Gimana Bu? Tidak ada. Wudu dilakukan sebelum memandikan. Sama seperti seorang mandi junub. Wudu itu dilakukan kapan? Sebelum mandi, begitu. Belum. Iya. Kapan? Udah. Ada lagi? Ustaz, ini bagi Iya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tata cara mengkafani. Ingat, tata cara memandikan jenazah laki-laki itu sama dengan jenazah perempuan. Tidak ada bedanya. Febrilnya berapa ukurannya? Iya. Sekarang kita mengkafani. Jadi langkah yang pertama adalah kita ukur dulu, berarti seperti ini, diukur. Panjangnya berapa? Ya silakan di gunting. Udah. Sama. Tenang. Daripada nunggu Febri belum kering. Ya, satu. Ntar dulu, diukur aja dulu. Ya. Diukur lagi ukuran itu. Oh ini. Ini kain kapannya kecil. Makanya sebenarnya ya nggak apa-apa tuh. Jadi usahakan kalau memang ada beli kain kapan yang agak lebar. Kalau seperti ini nggak cukup. Cuma nanti kita bisa lakukan dengan cara dijigjag, ya. Boleh gitu ya? Ntar dulu. Ya. Setelah itu kita bikin talinya dulu. Talinya kita ambil dari sini. Perhatikan nih, enggak langsung dari sini aja nggak apa-apa. Kita ambil pinggirannya, ini kan diklaim ya. Jadi coba ditarik. Ya, diambil di sisi kanan sisi kirinya, atau lagi di sini sisi kanan sisi kirinya. Nah ini buat talinya, satu. Kemudian yang lembaran kedua. Iya. Dua, 5 ya. 5 aja. 5. Jadi untuk talinya kita ambil di kiri kanan kain kapan, karena dia kan diklaim ya. Jadi agak kuat ya. Ukurannya udah kelewannya. Dikit rumahnya dimasukin ini sedikit gini loh.
Oh, tetap itunya mah nggak ada ituan. Berapa udah? Iya. Ituan sendiri. 4, ulangi. Ya, cukup. Maka yang pertama untuk lebih memudahkan, sebenarnya teknis saja, dipegang dulu kelengkapannya. Ya, jadi kita susun talinya dulu. Kita susun talinya sebanyak berapa? 5. Ini untuk bagian kepala, agak sedikit, ya kepala. Kemudian ini bagian dada. Tarik, ya. Leher enggak Ini leher? bagian pinggang, ya. Terus bagian lutut dan terakhir bagian bawah kaki. Ya, sudah tertata. Kan perhatikan ya, ini jenazahnya mungkin besar dan kainnya nggak cukup kalau langsung dilipat, maka pengaturannya itu harus zigzag. Iya, silakan dibantu. Ya, jadi kita di sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Ah, iya bapak. Darah sini. Darah rata. Ya. Bentar. Jadi ini lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama, yaitu kita kasih kapur barus, tawarin kapur barus. Ya, pokoknya kapur barus, kemudian pewangi, bubuk kencana, atau juga minyak wangi apa saja. Ya, seperti ini. Enggak sini gitu. Kurang. Sini. Ya, jadi zigzag seperti ini. Kalau kain kampanye lebar, itu dia cukup sebenarnya. Tapi kalau seperti ini harus di zigzag. Kemudian lembaran yang kedua. Ya, lembaran yang kedua kita ambil di sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Ya, sudah. Sama dikasih minyak wangi, dikasih kapur barus semuanya. Ratain. Terus yang ketiga, kalau ini ada yang bergaris-garis, maka ini gunakan yang bergaris-garis. Cuma memang ada perbedaan pendapat, apakah diletakkan di dalam atau di luar. Ya wallahu alam. Intinya kalau memang ada ya di bagian sini ya. Artinya bagian di dalamnya. Iya, sama ini dikasih minyak wangi juga, dikasih kapur barus. Ya. Terus kalau memang dibutuhkan jenazah itu mengeluarkan kotoran, ambil kain kapan sisanya. Sisanya kain kapan? Iya. Ya dipotong ukuran setengah meter. Pentingnya. Setengah meter. Iya, seperti ini. Ya. Jadi ini sifatnya diperlukan aja. Kalau tidak diperlukan maka tidak apa-apa ya. Artinya ini hanya untuk ini aja, menutup kemaluannya atau gunakan popok. Kalau ada popok ya nggak usah pakai beginian. Ya, anggaplah ini misalnya popok, ya, taruh di tengah. Nggak ada aturan untuk mengkafani, memandikan, meletakkan jenazah, tidak ada aturan mau sebelah kanan, sebelah kiri, ngadep kiblat atau tidak ada aturan. Karena masalah posisi kepala mayit yang ada aturannya itu hanya ketika mensolati dan yang kedua ketika menguburkan di liang lahat. Kalau mensolati jenazah, kepala harus di sebelah kanan kiblat. Demikian pula menguburkan. Adapun mengkafani bebas, ngadep mana saja. Ya, kalau sudah siap seperti ini, sudah rapi, baru jenazah diletakkan di atas. Ya, naik. Potong. Cara gotongnya. Ya udah. Pukul dulu biar pingsan. Ini nggak begini. Iya. Di sini.
Dolim itu dolim. Kurang ke sini, ke kanan, iya. Sip. Nah ini. Parahnya ngurusin parahnya. Ngikatnya kencang ngikatnya. Ya, sering aja. Itu tuh yang kayak apa? Iya sini, nggak apa-apa semuanya. Iya. Jadi anggaplah ini kain batik. Jadi kan tadi setelah memandikan, itu kita tutup lagi pakai kain batik. Ini anggap kain batik sudah. Kita tutupin. Banter ya, banter. Kita coba. Masalah kaki. Ya, ya. Mulai coba. Nah, anggap aja kain batik, dia di posisinya seperti ini. Ya. Oh, begini. Nah. Ya, jadi kita letakkan di atas kain kafan. Malah bablas. Kita letakkan di atas kain kafan dalam keadaan dia tertutup. Ya, dalam keadaan tertutup. Kemudian baru setelah itu kita atur kakinya. Nah, Ada penting, ada penting. Kuning. Ya. Ini lagi. Ya. Ya, ini tali kita gunakan untuk supaya nanti rapi ya kayak kapalnya untuk mengikat jempolnya. Jadi kita ikat, pakai kita ikat ya. Iya. Kan? Iya, kita ikat. Ya, terus juga cukup seperti ini ya. Kemudian tangannya bebas. Mau sedekap silahkan, mau lurus seperti ini silahkan. Kalau misalnya mau sedekap, berarti kita keluarkan dulu tangannya, ya, disedekapkan, ya diikat. Tali, nah ini bebas, ya sedekapnya bebas ya. Kita ikat. Asyup. Bolak-balik aja. Ya, seperti ini. Kita ikat biar enggak jatuh ke kanan kiri. Ya, sudah siap berarti kita lipat. Kita lipat dari sebelah kanan dulu. Kanan sini atau sini? Sini. Sebelah sini ya. Ya, kita lipat seperti ini. Ini yang pertama, lipatan yang pertama. Perhatikan seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya ini masih terlihat kan, pasti kalau dibuka terlihat, maka yang ini dulu. Ya. Setelah itu ini ditarik. Silakan ditarik. Tarik. Jal. Ya, tarik. Nah, tarik. Ini kain yang batik itu Ustaz ya? Ya, kayak batik tarik terus tarik. Tarik aja, tarik. Jempol nyangkut. Kaki nyangkut kaki. Ini jangan. Tarik terus. Tarik. Iya. Ingat ya. Tetap auratnya jangan sampai terbuka. Nah, dirapikan dulu, nanti ada pegangin, coba. Pegangin ya. Jadi kita rapikan dulu. Tadi sebelah kanannya seperti ini. Ya, lihat. Tuh. Ini kita masukkan ke dalam, di bawah, biar rapi. Nah, pertama. Nah, terus ini tuh yang ketiga tentunya ya. Ya, tiga. Sama dibawain biar rapi. Terus kita rapikan. Ya, seperti ini. Ya. Terus, nah ini yang terakhir. Ya, yang terakhir. Permintaan terakhir apa? Udah nggak bisa. Tolong jangan tutup Udah bukanya nggak aja. bisa begitu. Takut susah napas nanti saya. Ya, jadi mulai kita ikat. Ini untuk bagian kakinya. Ya ini ikat mati. Ya. Kita lepas seperti ini dua. Pegangin ya. Oh. Dilipat gitu. Mau pakai pendrat nggak?
Kabel tis ada, Pak. Ya. Kita ikat mati. Ini sebenarnya kepanjangan ya, oke, nggak apa-apa. Ya, nanti yuk, ikat. Sip. Satu. Ya, ke pertama. Terserah mau dari kaki, mau dari kepala juga silakan. Diangkat kakinya, biar saya koin. Sip. Satu. Ya. Ya, ini diikat mati nggak apa-apa. Nah, Ya, kemudian dirapikan di bagian. tinggal digunting aja. Ya, dirapikan. Pokoknya dilipat sampai betul-betul ke bawah. Cukup. Ini aja cukup, betulin aja. Ya. Jangan kencang-kencang itu, Pak Ustadz. Iya. Nah, itu. Ya. Ya, kemudian ini untuk bagian tangannya. Ya, pertama dia masuk ke sini. Itu Pak, Iya. di atas tangan ini Ustaz. Bebas, nggak harus persis ya. Lehernya enggak, Ustadz? Jangan dong. Ya, nah tentunya apakah kepala boleh langsung ditutup atau dibiarkan seperti ini tergantung. Kalau misalnya masih lama nunggu keluarga, nunggu sanak saudara, maka bagian kepalanya cukup diginikan aja. Ya. Nah setelah rapi seperti ini, baru kita ambil kain batik lagi. Kain batik. Kain sisanya. Iya. Jadi biar agar orang yang melayat datang, ya ini kita tutup pakai kain batik, ya biar nggak serem gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang datang mau mencium, mau ngelihat wajahnya gitu ya, jadi dalam kondisi terbuka begitu. Nah kalau sudah mau disolati, ya baru kita tutup bagian wajahnya. Maaf ya, dikit sebentar aja. Ini kanan dulu sama, iya, gini. Nah terus baru udah kita bungkus bagian atas. Dan dibungkusnya simpul ya, tidak mati karena nanti di kuburan kita melepas bagian atasnya. Begitu. Yang mengenai yang tadi Ustaz, yang kalau misalkan bagian yang di wadahnya boleh dikapasin gimana Ustaz? Iya, kalau misalnya dikapasin di bagian ini aja, ambil kapas, udah kita taruh di sini. Berarti yang kelihatan Iya. mata sama Jadi bagian matanya saja. mulutnya gitu. Dan itu pun sifatnya hanya apa ya, istilahnya tidak diharuskan ya. Kalau yang tidak dibutuhkan ya udah begini juga nggak masalah. Begitu. Ya baru selesai kita bawa ke masjid. Kalau ke masjid, ya selesai. Selesai. Kata challenge sekali. Ya jadi mudah jemaah sekalian, praktis, tidak ada ritual-ritual khusus, ya tidak ada amalan-amalan khusus. Insya Allah semuanya bisa. Semuanya bisa, yang penting punya keberanian dan sudah tahu ilmunya seperti ini. Iya. Oke, oke. Pucat. Nah, jadi boleh aja. Selesai, itu dua Tahu-tahu tata mulu cara wajahnya. pengantaran jenazah, ya, memandikan dan mengkafani. Gemeteran. Tata cara mengkafani wanita sama seperti itu. Dan itu kalau dia mengikuti pendapat yang kuat tadi berapa? Baru pelatihan. 3 lembar. Kalau 5 lembar itu agak repot ya, kita harus buat bajunya dulu, kemudian buat ukuran kerudungnya. Ya sebenarnya dengan cara seperti tadi itu simple, selesai. Yang penting tubuhnya tertutup. Nah, silakan. Yang mau bertanya, tafadhol. Iya. Masih kelihatan mukanya, dicium, kelihatan mata nggak apa-apa Ustaz ya? Tidak masalah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di antara hal yang dibolehkan bagi keluarga